Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ade Mursalin selaku dosen mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Hizra Palija dengan NIM 120161223, kelas 3C Akuntansi Syariah, asal Bengkayang. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang penilaian pelanggan dan nilai. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian pelanggan dan nilai pelanggan menurut beberapa ahli. Pelanggan didefinisikan oleh Grappers dalam beberapa definisi, yaitu pelanggan adalah orang yang tidak bergantung kepada kita, tapi kita yang bergantung kepadanya. Yang kedua, pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada keinginannya. Adapun nilai pelanggan menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Bose dan Goodstein, nilai pelanggan adalah ikatan emosional yang terjalin antara pelanggan dan produsen setelah pelanggan menggunakan produk atau jasa yang dikasihkan pemasok tersebut dan mendapati bahwa produk yang bersangkutan memberikan nilai tambahan. Menurut Woodruff, nilai pelanggan adalah pilihan yang dirasakan pelanggan dan evaluasi terhadap atribut produk dan jasa, kinerja atribut dan konsekuensi yang timbul dari penggunaan produk untuk mencapai tujuan dan maksud konsumen ketika menggunakan produk. Nomor 2, silakan baca surah Ali Imran ayat 191 dan ayat 110 dan surah Al-Zalzalah ayat 7, sebutkan artinya dan jelaskan isi kandungannya. Surah Ali Imran ayat 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar. Isi kandungan dari surah Ali Imran ayat 191 adalah menerangkan tentang ciri-ciri ulul albab. Ulul albab merupakan orang yang berzikir dan berpikir. Kaitannya dengan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan. Apabila kita ingin mempunyai nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan, jangan lupa untuk terus berdoa dan meminta perlindungan dari perbuatan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam siksa api neraka. Surah Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Isi kandungan dari surah Ali Imran ayat 110 adalah bahwa kewajiban tersebut atau berdakwah dikarenakan kamu umat Islam adalah umat terbaik yang paling utama di sisi Allah yang dilahirkan, yaitu ditampakkan untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman, karena kamu menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari mungkar dan beriman kepada Allah dan dengan iman yang benar, sehingga kalian menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kaitan dengan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan adalah dari surah ini bahwasanya kita harus selalu berbuat yang makruf seperti jujur. Surah Al-Zalzalah ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Isi kandungan surah
Az-Zalzalah ayat 7 adalah Allah merincikan balasan amal masing-masing. Barang siapa beramal baik walaupun hanya seberat atom, saya akan diterima balasannya. Dan begitu pula yang beramal jahat walaupun hanya seberat atom akan merasakan balasannya. Kaitannya dengan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan adalah di setiap kita melakukan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan, tentunya kita harus selalu melakukan perbuatan baik seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Nomor 3, baca surah An-Naml ayat 78, surah Al-Furqan ayat 23, sebutkan artinya dan jelaskan isi kandungannya dan kaitan dengan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan. Surah An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basar ri'auhu wa aqrab innallaha ala kulli syai'in qadir. Isi kandungan dari surah An-Nahl ayat 78 adalah menjelaskan tentang pembelajaran yang mengembangkan potensi pendengaran, penglihatan, dan hati peserta didik secara aktif dan memperoleh suatu pengetahuan agar menjadi peserta didik yang pandai bersyukur. Kaitannya dengan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan adalah karena pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan membutuhkan indera yang dianugerahkan kepada manusia, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar proses tersebut dapat terjadi. Surah Al-Furqan ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma amilu min amalin fuja'alnahu haba'am manthura. Isi kandungannya adalah menjelaskan tentang nasib dari amal kebajikan yang telah diperbuat oleh orang kafir di hari nanti, dan kami akan mempelajari segala amal kebajikan yang mereka kerjakan seperti membantu orang miskin dan amal sosial lainnya. Kaitannya dengan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan adalah dalam pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan memang memerlukan sikap baik, namun berbuat baik saja tidak cukup. Perlunya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling utama. Nomor 4, buka link dan siapa pembicara tersebut, teori apa yang dijelaskan, dan apa yang kita dapat dari menonton video tersebut. Pematerinya adalah Ronaldo KJ, Risma Ayuni, dan Restu Julianti. Materi yang diambil adalah pembangunan nilai, loyalitas, dan keputusan pelanggan dalam Islam. Pelanggan adalah suatu individu yang melakukan transaksi, baik itu barang atau jasa, untuk keperluan pribadinya. Nilai pelanggan merujuk dari perbandingan manfaat yang didapat dari suatu produk depan mengeluarkan biaya untuk mendapatkan nilai barang tersebut. Loyalitas pelanggan ketika perusahaan telah berupaya memberikan pelayanan yang terbaik mereka untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan mereka. Kepuasan pelanggan adalah tingkat keperasaan konsumen setelah mendapatkan produk atau pelanggan dari suatu perusahaan. Kualitas pelayanan dalam Islam jujur, berani, kreatif, dan percaya diri, serta dapat meyakinkan pelanggan bahwa produk tersebut berkualitas bagus. Yang kita dapat dari menonton video tersebut adalah kita tahu pengertian dari pengembangan nilai, loyalitas, dan keputusan pelanggan dalam Islam. Yang nomor 5, buka link dan apa judul topik tersebut, apa yang dijelaskan, dan apa yang dapat kita ketahui dari membaca artikel tersebut. Dari link tersebut kita dapat yang berjudul nilai pelanggan atau pengertian, manfaat, dimensi, dan strategi. Di sini menjelaskan tentang pengertian nilai pelanggan secara umum maupun berdasarkan para ahli, serta terdapat manfaat, dimensi, dan tingkatkan di dalam nilai pelanggan. Yang saya ketahui dari
link tersebut bahwasanya nilai pelanggan atau customer value adalah ikatan emosional yang muncul antara pelanggan dan dengan produsen berupa manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis, dan konsekuensi pelanggan menggunakan produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan tertentu. Adapun manfaat yang dapat saya peroleh dari membaca artikel ini adalah saya dapat mengetahui manfaat, dimensi, serta strategi didapat nilai. Dengan ada teori ini, saya dapat menjalankan bisnis saya dengan menerapkan nilai pelanggan secara maksimal, entah itu dari nilai produksinya ataupun nilai pelanggannya, agar terciptakan kesetiaan dan retensi pelanggan, serta dapat menumbuhkan pangsa pasar dengan cara menciptakan sebuah produk atau layanan yang memiliki keunggulan yang dirasakan sangat penting sehingga mereka akan menyukai bisnis kita, ataupun dengan cara menciptakan atribut, manfaat, dan personifikasi yang dimiliki oleh merek yang kita ciptakan. Karena dengan hal itu kita dapat mempresentasikan personifikasi target pasar yang berpeluang besar untuk dibeli dan sulit dikalahkan oleh pesaing. Nomor 6, silakan baca surah Al-Harj ayat 9 dan sebutkan artinya dan jelaskan kandungan isinya. Surah Al-Harj ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yabawwa'ud dawarul imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala tajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thirunaha ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuh nafsihi faulaika humul muflihun. Artinya, dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelumnya atau kedatangannya mereka atau muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukannya. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Isi kandungan dari surah Al-Harj ayat 9 adalah menjelaskan sikap dan penerimaan kaum Ansar terhadap muhajirin dengan cinta dan persaudaraan sejati, dan orang-orang Ansar, para penolong yang telah menempati kota Madinah jauh sebelum Rasulullah hijrah ke kota ini. Kaitan dengan pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan adalah sikap teladan dari kaum Ansar, seperti menerima dengan lapang dada dan mengutamakan orang lain, dapat menjadi pedoman atau panutan kita terhadap pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan. Nomor 7 adalah buka link dan apa judul dari topik ini, dan jelaskan dari topik ini apa yang kita ketahui serta manfaat dan bagaimana Anda menerapkan teori tersebut dalam bisnis. Dari link tersebut dapat kita ketahui yang berjudul menciptakan nilai pelanggan atau customer value dengan strategi CRM. Dalam artikel tersebut menjelaskan pertama, definisi nilai, yaitu manfaat yang diharapkan orang dengan menggunakan produk atau layanan. Kedua, cara menciptakan nilai pelanggan, yaitu 1. Memahami pelanggan, 2. Temukan peluang, 3. Berinovasi, 4. Diferensiasi nyata, dan terakhir tentang menciptakan nilai pelanggan dengan software CRM, manajemen hubungan pelanggan. Penggunaan software CRM secara efektif akan menciptakan kumpulan informasi yang koheren dan kohesif yang mendorong profesi nilai untuk klien tertentu.
Dengan memahami CRM memungkinkan kita untuk membuat dan menyampaikan lebih banyak nilai dan berbagi ke dalam ide secara konsisten. Oleh karena itu pentingnya untuk mempelajari dan dapat menggunakan CRM karena akan sangat menjadi manfaat dan keuntungan bagi kita. Nomor 8, silakan baca artikel yang ditulis oleh Hikmah Endraswati dan apa yang dijelaskan dalam topik ini dan apa yang kita ketahui serta manfaat yang kita peroleh. Judul dari artikel yang ditulis oleh Hikmah Endraswati adalah Mutu Produk, Nilai dan Kepuasan Pelanggan dalam Islam. Yang dapat kita ketahui dari membaca artikel tersebut adalah mengetahui definisi dari produk dan syarat kehalalan produk dengan syarat Islam, mengetahui definisi mutu produk yang akan dijual kepada pelanggan serta nilai produk yang dipenuhi, dan mengetahui seberapa besar kepuasan pelanggan kepada produk atau jasa yang kita jual kepada pelanggan dan strategi pemasaran yang dengan mutu total. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menjalankan bisnis adalah kita harus menaikkan mutu produk agar kita tidak kalah dengan pesaing. Dan juga kita harus menggunakan syarat Islam agar produk kita terjamin kehalalannya. Setelah semua yang dilakukan, kemudian kita bertanya kepada pelanggan apa yang harus kita perbaiki dari bisnis kita tersebut sehingga kita dapat jauh lebih teliti dan terus meningkatkan kualitas produk dan jasa. Nomor 9, silakan baca artikel Muhnasuka dan apa yang dijelaskan dari topik tersebut dan apa yang kita ketahui dan bagaimana cara menerapkan teori tersebut. Judul dari artikel tersebut adalah meningkatkan loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan dengan layanan inti. Kita mengetahui pentingnya pembangunan loyalitas pelanggan yang merupakan faktor penting dalam mempertahankan pesaing, dan juga kita mengetahui pendekatan konsep Islamic marketing yang terdapat 3 konsep, yaitu mass marketing, direct market, dan terakhir komunikasi pemasaran. Dan mengetahui peningkatan loyalitas pelanggan melalui kepuasan dengan layanan inti. Cara kita mendapatkan teori untuk menjalankan bisnis ialah salah satu keunggulan pesaing paling efektif dalam bisnis berkarakteristik jasa adalah membina hubungan erat dengan konsumen, dan juga konsep yang diterapkan juga berkualitas agar pelanggan puas dan bisnis kita yang kita kelola sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan dan juga tidak kalah saing dengan pesaing lainnya. Nomor 10, silakan baca surah Ali Imran ayat 159, sebutkan artinya dan jelaskan kandungan isinya dan kaitannya dengan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan. Surah Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalizul qalbi lan faddu min khallik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyarifhum fil amr fa'iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu memaafkan mereka dan memohonlah ampunan untuk mereka, dan musyawarahkanlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membuatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Isi kandungannya adalah ayat ini menganjurkan umat muslim untuk memaafkan dan musyawarah dalam mengambil keputusan dengan hati dingin atau tidak dalam keadaan emosi dan dendam.
untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diiringi dengan sifat pemaaf dan lemah lembut. Ayat ini juga mengajak seluruh umat muslim untuk selalu bertawakal, sebab barang siapa yang bertawakal akan senantiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan cara yang dimiliki hati yang lemah lembut. Semoga dengan terus memohon melalui doa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat tersebut. Jadi kaitan surah ini dengan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan adalah dalam mewujudkan bentuk pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan. Kita perlu menanamkan sifat lembut dan saling memaafkan dalam diri kita, dan untuk memiliki sifat tersebut kita harus bertawakal dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 11, silakan baca surah Al-Furqan ayat 63, sebutkan artinya dan jelaskan isi kandungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa iza dobahumul jahiluna kul salama. Artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucap salam. Isi kandungan ayat ini menegaskan bahwa orang yang bersenantiasa hidup dalam ketaatan kepada Allah, tidak pernah menunda-nunda untuk beribadah dan beramal soleh, kemudian mereka ridho dengan sebagai tujuan utama dan sangat berharap untuk berjumpa dengannya. Orang-orang senantiasa rendah hati, bukan menyombongkan diri, serta menyayangi, bukan saling membenci sesama. Ia juga merupakan orang yang banyak menebar manfaat hingga mewariskan kebaikan untuk umat dan menjadi amal jariah. Kaitan dengan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan adalah karena dalam mewujudkan bentuk pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan perlu ditanamkan sikap teladan seperti senantiasa taat kepada Allah, rajin beribadah, dan rendah hati, serta menyayangi sesama umat manusia. Yang nomor terakhir, nomor 12, adalah manfaat apa yang diperoleh dari bab 7 ini. Yang pertama, yang dapat saya dapat dari materi ini, yang pertama pengertian pelanggan dan nilai loyalitas. Nomor 2, pengertian dari pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, surah-surah yang berkaitan dengan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan. Yang keempat, pentingnya menciptakan nilai pelanggan atau customer value dengan strategi CRM. Yang kelima, menguti mutu produk, nilai, dan kepuasan pelanggan dalam pandangan Islam. Yang keenam, mengetahui pentingnya pembangunan loyalitas pelanggan yang merupakan faktor penting dalam mempertahankan pesaing. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.